Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Pada pagi hari ini kami terus berdoa supaya kita semua diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam embun surgawi. Firman Tuhan terambil di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-6, ayat 15 sampai 17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak orang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Latar belakang di dalam kitab 2 Raja-Raja 6 ayat yang ketiga sampai 23 tentang peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram atau Syria atau juga Suriah yang sekarang disebut kota di Israel, yang sudah berlangsung cukup lama. Saat itu Raja Aram menyusun strategi untuk melawan bangsa Israel. Namun setiap kali strategi rahasia tersebut terbongkar sehingga penyerangan berkali-kali gagal. Setelah diberitahu, yang membongkar strategi rahasia tersebut adalah Elisa, abdi Allah yang setia. Di mana penyertaan Tuhan dirasakan oleh Elisa. Elisa yang berarti adalah Allah keselamatan. Semua orang membutuhkan keselamatan. Di saat ada peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Aram, disitulah Tuhan ada bersama-sama dengan Elisa. Bahkan ketika ada pelayan itu, yaitu bujangnya, yaitu Gehazi, yang bernama Gehazi, dia mendengar dan dia mengetahui bahwa memberitahukan kepada Elisa, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Lalu Elisa berkata, "Kita harus berdoa. Semua membutuhkan keselamatan, karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain Dia yang menyelamatkan kita. Hanya Dialah satu-satunya. Kita perlu keselamatan. Bahkan penyertaan Tuhan bisa kita rasakan." Elisa berdoa dan terjadilah apa yang dia rasakan. Tuhan memimpin Elisa. Di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20 dikatakan, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sungguh, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan datang bagi setiap hambanya yang setia melayani Tuhan. Demikian juga di dalam Elisa saat dalam peperangan, Tuhan menyertai, Tuhan memimpin Elisa. Kita tahu bahwa Tuhan mengatakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janganlah takut, Tuhan menyertai kita dan menolong dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu, ingatlah akan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita mengalami kesulitan apapun, Tuhan hadir.
Dia memimpin dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan dan kasih sayang Tuhan yang terus kami rasakan. Tuhan menyertai setiap umat-Nya yang terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh membuka hati kami untuk kami terus berdoa kepada Tuhan, untuk kami terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.